Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang limit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengantar dulu limit. Pengantar limit isinya tentang pengenalan limit sama makna daripada limit itu sendiri dan beberapa contoh yang paling sederhana. Nah, silakan kamu buka ada di halaman 216 di bab 6 limit fungsi. Nah, ini ada kompetisi dasar dan pengalaman belajarnya. Yang pertama menjelaskan limit fungsi aljabar. Nanti Bapak harus menjelaskan limit fungsi aljabarnya. Ada fungsi polinom dan fungsi rasional. Fungsi polinom itu adalah fungsi yang pangkatnya lebih daripada 2, ya, lebih daripada 2. Dan fungsi rasional. Nah, fungsi rasional dalam bentuk pecahan biasanya, ya. Bentuk pecahan secara intuitif, ya, secara intuitif itu secara sederhana lah gitu, ya, setiap intuisi, setiap sederhana dan sifat-sifatnya dan menentukan eksistensinya. Nah, ini untuk KD 3.7-nya. Nah, di sini ada materi tentang diagram alir. Jadi sebelum kita belajar tentang limit itu kita harus memahami materi prasyaratnya dulu. Materi prasyaratnya adalah materi tentang fungsi. Nah, fungsinya ada fungsi aljabar, ada masalah autentiknya banyak di fungsi aljabar. Untuk contoh masalah autentiknya ada di fungsi kuadrat, juga bisa dikatakan lah fungsi autentiknya. Nah, di sini kita untuk limit itu akan sangat berkenaan sekali dengan fungsi-fungsi, ya. Jadi kita akan bertemu lagi dalam bentuk fungsi fx, fungsi fx sama dengan sekian, y sama dengan sekian, dan sebagainya. Nah, tak lepas daripada fungsi aljabar itu terdiri daripada dua bagian. Yang pertama ada domain dan ada range, gitu ya. Terus ada lagi kodomain, biasanya ada kodomain kalau misalkan di dalam fungsi diagram Venn, ya. Fungsi aljabar. Dan tapi di sini kita akan membahasnya tentang fungsi ada domain dan ada range, gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata domain sama range itu adalah limit fungsi aljabar. Nah, kalau misalkan Bapak jelaskan fungsi itu, berarti kita nanti akan berkenaan sekali dengan masalah grafik, ya. Jadi cara membuat grafiknya ini harus sudah dipahami, cara menggambar sketsanya. Silakan kamu baca-baca kembali cara membuat grafik itu ada di fungsi kuadrat atau di persamaan kuadrat kelas 8 juga ada, kelas 10 juga ada. Nah, di sini nanti kita ada fungsi x, ya. Ini ada fungsi x dan ini ada fungsi y. Misalkan ada sebuah grafik gitu, ya. Ada sebuah grafik, misalkan grafiknya seperti ini. Anggap aja misalkan di sini y sama dengan x kuadrat. Nah, ini disebut dengan fungsi. Nah, tadi kan kita membahas tentang ada fungsi aljabar itu dibagi menjadi domain, ya, dan juga menjadi dengan range, gitu ya. Nah, maksud dengan fungsi domain itu adalah fungsi yang terletak pada nilai-nilai yang terletak pada sumbu y, ya. Pada sumbu y ini disebut dengan domain. Kita anggap sebagai df. Dan kalau misalkan fungsi-fungsi, misalkan di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, dan seterusnya. Nah, si 1, 2, 3 ini disebut dengan domainnya. Nah, si 1, 2, 3 ini pasangannya dengan berapa? Misalkan gitu, ya. Anggap aja misalkan f daripada 1 di sini. Di sini pasangannya dengan misalkan f daripada 2. Jadi nah, di sini juga misalkan f sama dengan f3. Jadi pasangannya bisa saja menjadi domainnya itu df-nya itu adalah 1, 2, 3, dan range-nya itu adalah dia f1 gitu, ya. f1, f2 dan ada ada f3. Nah, jadi pasangannya sebenarnya si fungsi tersebut adalah dia dalam koordinat kartesiusnya adalah dalam koordinat gitu, ya, dan sistem koordinat berarti si 1 pasangannya dengan f1, ya, gitu, ya, dan seterusnya. Kalau kita masukkan si 1 itu pasangannya dengan 1, si 2 itu pasangannya dengan 4, si 3 itu pasangannya dengan 9, karena fungsinya y sama dengan x kuadrat. Tapi secara konsep ini domain dan range, ya.
domain, dan ring kita akan selalu berkenaan dekat sekali dengan diagram Cartesius ya. Nah, selanjutnya ada limit fungsi aljabar. Itu limit fungsi aljabar, dan di buku ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada limit fungsi pada suatu titik. Nah, ada sifat limit. Jadi limit itu memang apa sih arti daripada limit? Nah, gitu kan kamu penasaran ya, limit itu apa, simbolnya apa gitu ya. Tapi secara sederhana di sini kalau kita baca dari diagram alir, limit fungsi pada suatu titik itu adalah limit adalah sesuatu titik yang dituju oleh grafik gitu ya. Ada satu titik ya, kamu buat misalkan kamu buat satu buah titik pada diagram Cartesius, misalkannya di sini ada titik. Nah, nanti ini si titik ini dituju oleh grafiknya. Nah, ini disebut dengan limit ya, pendekatan. Nah, pendekatan limit itu apa sih? Kamu bisa baca sebenarnya di sini. Jadi sebelum belajar kamu nanti harusnya baca-baca dulu. Nah, di sini dikatakan bahwa limit itu adalah batas, emang ya, batas daripada pendekatan. Nah, ini batas. Jadi si limit itu bisa diartikan sebagai batas. Jadi pendekatan mendekati suatu titik gitu ya. Jadi si grafiknya itu menuju satu titik, maka si fungsi tersebut bisa dikatakan bahwa grafik tersebut memiliki limit. Nah, kalau misalkan dia tidak menuju satu titik, misalkan begini, ada suatu fungsi yang tidak menuju satu titik, misalkan dia yang satu pengennya ke sini, yang selanjutnya dia pengennya ke sini. Nah, ini kalau seperti ini tidak menuju satu titik nih. Kalau tidak menuju satu titik, maka ini tidak dikatakan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki limit gitu. Kalau ini dia memiliki limit, nilai limitnya dia bisa di sini. Nah, di fungsi y, si x-nya domainnya di sini, dia memiliki nilai domain di sini dan rangnya di sini, dan rank itu biasanya menjadi nilai limitnya gitu ya, nilai pendekatan daripada limit. Nah, kalau misalkan dia tidak menuju satu titik, maka dia tidak memiliki nilai limit, maka dia bukan dikatakan sebagai limit gitu ya. Nah, itu untuk sederhananya daripada batas. Nah, oke. Simbol daripada limit gitu ya, kita akan belajar dulu simbol daripada limit karena kita harus perkenalan dulu ya, perkenalan dulu dengan limit itu apa, bagaimana. Nah, simbol daripada limit itu dia ditulis sebagai lim gitu ya, lim ini aja, lim daripada x, fungsinya kita gunakan x mendekati apa gitu, misalkan mendekati a dengan fungsinya fx. Ini dibaca dengan limit x mendekati a untuk fungsi fx gitu ya, limit x mendekati a dari fungsi fx. Fx-nya terserah berapa aja. Kalau misalkan Bapak gambarkan misalkan begini, limit x mendekati 3 untuk x tambah 2 misalkan, ini disebut dengan fx-nya, fungsinya sebut fungsi apa ini gitu kan. Kalau misalkan kita ingin identifikasi lagi gitu, ini fungsinya sebut apa, fungsi linier gitu ya, fungsi linier. Nah, fungsi linier. Nah, ini x mendekati pada 3, jadi si x-nya dia mendekati 3. Nah, sebelum membahas pendekatannya, ini simbol dulu ya, simbol daripada limitnya bentuknya seperti ini. Limit x mendekati a dengan fungsinya fx. Nah, selanjutnya di sini ada konsep daripada limit gitu ya, fungsi, menentukan konsep limit fungsi. Nah, ini kamu baca. Jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3 gitu ya. Bilangan bulat yang mendekati 3 gitu. Oke. Kalau misalkan kita gambarkan, kamu buat garis bilangan. Dan kamu buat garis bilangan. Oke, kamu buat dulu garis bilangan di sini. Nah, kalau sudah buat kamu garis bilangan, kita buat karena dia fungsi limit, maka si titik kan dia mintanya 3 ya, berarti dia kita kasih bulat kosong gitu. Nah, pendekatan daripada 3 nilai karena kan pendekatan atau batas ya, Bapak lebih senangnya menggunakan kata pendekatan. Jadi nilai limit itu kalau misalkan x mendekati a, berarti nilai x-nya mendekati a gitu ya. Berarti kalau misalkan si 3 berarti nilai bilangan yang mendekati angka 3. Nah, di sini ada dua arah gitu karena dia sama-sama menuju si angka 3. Yang dari
kanan dia menuju 3, yang dari kiri dia menuju 3. Jadi ada dua. Kalau angka, kalau misalkan tanyakan tentukan nilai yang mendekati 3. Kalau jawabannya 2 saja berarti kurang tepat, karena memang 3 itu dekat dengan 2 gitu ya. Dekat dengan 2 dan dekat juga dengan 4. Jadi di sini ada yang pendekatannya dari kiri dan ada pendekatannya dari kanan gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini Bapak tulis pendekatan dari kiri itu kita simbolkan sebagai pangkat negatif. Kalau misalkan yang dari kanannya dia pangkat positif. Jadi kalau yang dari kiri simbolnya adalah limit X mendekati 2, pangkat negatif dari kiri, berarti ini dari kiri pangkat negatif, pendekatannya 2. Nah kalau pendekatannya dari kanan berarti dia nilainya 4 kan, kalau misalkan ditanyakannya bilangan bulat gitu ya. Limit X mendekati dari, bukan 3, bukan ini 3 ya, 3 bukan 2. Nah di sini 3 mendekati dari kanan berarti pangkatnya dia positif. Ini simbol-simbol yang akan kita gunakan. Nanti di sini dia ada fungsinya berapa gitu ya, fungsi fx. Nah pendekatan itu bisa dari kiri dan bisa daripada kanan. Itu adalah cara untuk menentukan membuktikan bahwa fungsi tersebut dia memiliki nilai limit atau tidak. Nah kira-kira dari kiri dan kanannya menuju pada satu titik gak gitu ya, yaitu menuju satu nilai yang memiliki nilai angka 3 gitu ya. Jadi nilai X mendekati dari kiri harus sama dengan nilai X mendekati dari kanan, dan dia harus menghasilkan nilai yang sama gitu, dianggapnya sebagai L gitu misalkan ya, sebagai L. Nah itu dari kiri dan daripada kanan. Nah tentu saja dengan mudah kita menjawab yaitu bilangan 2 atau 4. Nah tetapi jika pertanyaan diubah menjadi bilangan real manakah yang terdekat di bilangan 3, kalau misalkan bilangan real itu berarti kalau yang ini kan kalau jawabannya tentukan nilai yang mendekati 3, kalau jawabannya 2 atau 4 berarti kan itu bilangan bulat. Kalau misalkan ditanyakannya bilangan real maka akan lebih kompleks gitu ya. Kalau misalkan kamu bayangkan si angka 2 sampai 3 kamu kamu perbesar gitu, maka akan semakin kompleks. Karena jawabannya akan semakin kompleks. Nah, ini akan semakin kompleks nih. Nah, kira-kira ini kalau kita perbesar, maka nilainya itu akan 1,11 gitu kan. Misalkan pada jadi dari angka 3 ya, angka 3 kita lihat dulu. Nah misalkan dari angka yang mendekati angka 3 di sini misalkan, berarti sebelah sini nih, angka 3 ini kan ada 2 dan ada 4, itu bilangan bulatnya. Kalau misalkan bilangan real kita berarti harus mencari nilai yang paling dekat dengan angka 3 dari kiri dan dari kanan. Kita zoom. Nah kita zoom, kira-kira ada 2,5, 2,75, 2,875. Ini bilangan real doang nih. Berarti ada berapa bilangan real yang terdapat pada nilai limit yang mendekati 3 dengan bilangan-bilangan real? Ada berapa? Iya, jawabannya tak terhingga. Ini kalau kita terus perbesar ini akan semakin kompleks gitu ya. Akan semakin kompleks gitu. Nah, ini si 3, ini 2,998, 3,62. Tapi Bapak nanti akan kita bikin aturan gitu ya. Kalau misalkan pendekatan daripada 3, cara membuktikannya kita ambil aja yang ini. Nah ini kompleksnya misalkan 3,001, 3,002, 3, atau 3,01 gitu ya. Ini misalkan ada 2,99, misalkan di sininya kita geser lagi ada 2,998, atau dia minta 2,997. Ini pendekatan bilangan real untuk mendekati 3. Nah untuk yang misalkan untuk yang lebih detailnya lagi bisa kita terus, ini masih 3. Nah kemana lagi ini ya. Nah jadi kita akan gitu aja ya. Jadi Bapak sarankan sih cari angka yang paling dekat saja, tapi di sini kita bikin nilai-nilai real gitu ya, nilai-nilai yang dekat dengan 3 itu jangan bilangan bulat, tapi kita ambil bilangannya bilangan real gitu kan. Di sini Bapak pengen 2,9, nah terus 2,99,
terus yang paling mendekati lagi 2,999. Nah itu. Nah kalau misalkan yang dari kanannya gimana gitu, Bapak akan membuatnya misalkan 3,001 misalkan ya, terus pendekatannya lagi 3,01 dan 3,1. Nah ini pendekatannya, ambil 3 aja, nggak perlu banyak-banyak ya, sebenarnya 1 juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan 1 itu biasanya menggambar grafiknya tidak terlalu terprediksi dengan benar gitu. Setidaknya kita harus minimal 3 dari kiri, 3 dari kanan, dan tengah-tengahnya 1. Jadi total yang harus kita buktikan adalah 7 bilangan. 7 bilangan, ada 6 bilangan real dan 3 bilangan dan 1 bilangan bulat. Jadi totalnya ada 7. Oke, nanti akan kita buktikannya misalkan 3,001, 3,01 dan 3,1. Ini cukup lah. Ini yang paling dekat. Nah, itu pendekatan untuk bilangan real. Nah, ini contoh gambarnya nih. Perbesar sampai dia mendekati angka 3, 3,01, 3,001, 3,01 gitu ya. Oke. Ini kalau dia dari kanan ya. Dari kanan. Karena semakin kalau di digitnya di sini 0 makin dekat 3,05 dia mendekati angka 3 kan. Kalau misalkan dia 3,1 ini berarti dia akan lebih jauh daripada mendekati 3. Nah, 3,25 apalagi. Nah, di sini 1, di sini 2. Jadi nah kalau misalkan di sininya 0 maka dia lebih di sini 0, di sini 0, dia akan lebih dekat dengan angka 3 daripada 3,01. 0-nya cuma 1, dia akan lebih jauh. Nah, kalau misalkan di sini 3,1 lebih jauh lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini udah pasti nih 2,9, 2,99, 2,999 itu semakin detail akan mendekati angka 3. Nah, itu konsep daripada pendekatan daripada limit. Nah, ini contohnya ya. Contoh sederhananya. Nah, seorang atlet bola voli sedang melakukan gerakan smash terhadap bola yang telah di-over menuju ke arahnya. Atlet tersebut melompat dan bergerak menuju bola sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu. Atlet tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian tangan meraih bola sama dengan ketinggian bola. Jika kita amati kasus ini dengan pendekatan koordinat, dapatkah kamu sketsa detik-detik pergerakan bola? Ini benar ya. Jadi ada orang main volley, dia main smash volley sini. Nah, si bolanya menuju sini, bolanya menuju sini, dan orang tersebut dia bergerak daripada sini. Nanti dia ketemu di sini, maka titik temunya di sini. Titik temunya di smash balik sama si ininya. Smash baliknya di titik ini. Nah, titik ini adalah titik pertemuannya, titik batas, titik pendekatannya. Nah, titik pendekatan atau titik pada limit dia memiliki nilai pada L ya, atau dia ranknya dia memiliki nilai L, dan dia domainnya di C. Si koordinatnya juga C mendekati daripada C. Nah, itu pendekatan daripada limit. Nah, itu sedikit tentang konsep daripada limit. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan. Nanti kita lanjut dengan contoh pemahaman intuitif limit fungsi, gitu ya. Limit fungsi. Oke.